Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Alfianata. Saya di sini akan mempresentasikan pengubah sandi BCD ke Praga 7 segmen. Tugas ini ditujukan sebagai tugas akhir dalam UAS Praktikum Teknik Digital. Kita langsung saja. Untuk dasar teorinya itu ada decoder atau demultiplexer. Decoder merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual. Decoder sendiri memiliki jalur input N dan maksimum jalur output 2 pangkat N. Terlihat pada gambar di sini decoder memiliki input 2 input, kemudian dikonversi sehingga menjadi keluarannya 4 input. Kemudian ada 7 segmen. 7 segmen display sendiri biasa disebut layar 7 segmen, atau mungkin kita sering lihat dalam bentuk 7 segmen jenis LED. Sebenarnya terdapat beberapa jenis 7 segmen display sendiri. Untuk 7 segmen LED ada 2 jenis, yaitu 7 segmen common cathode dan common anode. Untuk perbedaannya, 7 segmen common anode ini kutub positifnya dihubungkan semua dan terhubung ke VCC, sedangkan kutub negatifnya dihubungkan ke ground atau logika low. Ini untuk kutub-kutub yang negatifnya yaitu A, B, C, D, F, G. Sedangkan untuk tipe common cathode, kutub negatifnya dihubungkan semua dan dihubungkan ke ground, sedangkan kutub positifnya yaitu yang A, B, C, D ini dihubungkan ke logika high atau C gitu. Kemudian untuk rangkaiannya decoder BCD ke Praga 7-nya sendiri, prinsip dasarnya itu input yang masuk pada input ini yaitu input biner. Input biner ini akan masuk ke decoder. Dalam decoder ini akan dikonversikan ke dalam bentuk desimal. Namun setelah dikonversi, bentuk itu masih berupa kode. Kemudian kode tersebut akan divisualisasikan oleh 7 segmen display ini gitu. Untuk prosedur percobaannya, di sini saya menggunakan software Proteus sebagai media simulasi. Ini untuk alat dan bahannya. Kalau begitu, untuk rangkaiannya sendiri kita akan langsung buat saja di dalam Proteusnya. Kita akan buat dalam skematik. Yang pertama kita akan membuat 7 segmen menggunakan IC 74247 dan 7 segmen common anode. Kita siapkan terlebih dahulu saja untuk alat dan bahannya. Ini untuk IC 74LS247, kemudian ini yang 248-nya kita masukin dulu, kemudian 7 segmennya. Ini untuk 7 segmennya. Ini kita pakai yang ini. Untuk yang anode, ini yang anode pakai yang merah.
Dan untuk yang katode kita misalkan pakai yang biru. Nah, kemudian kita akan untuk logic inputnya. Nah, ini kita menggunakan ini saja. Kemudian kita akan resistor. Ini saja. Kemudian gerbang N. Sedikit error, kita keluar dulu gerbang N. Nah, gerbang N dan input CKFF, IC CKFF. Kemudian nah, mungkin segitu untuk buatnya, langsung kita rangkai saja. Di sini kita akan merangkai menggunakan 7 segmen yang common anoda. Kita taruh dulu IC-nya, yaitu yang 247. Kita taruh IC-nya di sini. Kemudian inputnya, nah ini untuk inputnya. Untuk inputnya sendiri ada 4 input dan 1 untuk ini BI, RBO, RBI dan RT. Nah, ini bisa dihubungkan sebenarnya ke VCC. Kita tinggal menghubungkan seperti ini. Ininya dihubungkan. Nah, kemudian kita taruh resistor. Sini harusnya resistornya kita ubah ke misalkan yang kecil saja 150 ohm. Kemudian kita taruh sepertinya lalu atas. Kita taruh segmen yang common anoda. Kemudian input ini dihubungkan ke power. Nah, itu untuknya. Nah, ini untuk 7 segmen yang menggunakan common anoda dan IC 247, ininya 247 ininya gitu. Kemudian kita akan sekalian membuat yang menggunakan segmen common cathode. Nah, ini yang common cathode, kita di sini. Nah, IC-nya menggunakan yang 248 ini, sama dihubungkan ke, sama juga ditaruh resistor. Nah, inputnya juga sama, ada 4 input. Nah, ada 4 juga sama. Ininya juga sama, dihubungkan semua. Nah, ini untuk 7 segmen yang menggunakan
dihubungkan segmen komunikatodo. Oh belum, di sini dihubungkan ke ground. Nah sini dihubungkan ke ground. Kemudian ada juga yang menggunakan shift register 4 bit. Nah di sini kita akan membuat sekalian yang menggunakan shift register 4 bit. Nah, di sini kita menggunakan si CKFF. Nah, sini CKFF sini. Kemudian gerbang N. Nah, itu clock. Mungkin nanti sudah. Nah, ini dihubungkan sini. Mungkin tinggal diikuti saja untuk membuat rangkaiannya. Ini dihubungkan ke sini. Sini. Yang ini sini, kemudian ke sini, ini. Kemudian kita taruh, sebenarnya hampir sama rangkaiannya seperti ini, hanya saja inputnya diganti dengan input ini diganti dengan shift register. Kita menggunakan yang komunikatodo, komunanada, sama juga menggunakan IC ini. Nah gitu. Kemudian kita nah ini. Nah untuk yang menggunakan shift register, input 3 ini tidak dihubungkan. Oh ini ketinggalan, ini juga sama dihubungkan, ini juga sama. Nah gitu. Kemudian dari sini sini, kemudian ini kulit. Nah ini ke sini dan yang ini ke sini. Kemudian untuk inputnya dan input clocknya nah yang ini tinggal dihubungkan ke clock. Nah gitu. Sudah selesai. Nah untuk mencobanya sendiri mungkin terdapat menggunakan tabel kebenaran. Nah tabel kebenarannya sendiri ada di PT itu. Nah ini untuk tabel kebenarannya sendiri, kita bisa langsung coba dulu di sini. Play. Nah sudah aktif. Nah input ini harus menyala. Nah apabila dalam tabel
misalkan ini sebuah input binernya, dimana dimulai dari sini 000. Nah, apabila input bilangnya 00, maka hasilnya akan 0 juga. Nah, di sini dalam display-nya juga sama 0, berarti betul. Nah, kemudian kita coba 1. Nah, ini yang sebelah kiri input biner, ini desimalnya. Kemudian 2, 3. Nah, mungkin ini sudah sesuai. Hingga 9. Nah, apabila lebih dari 9, maka ininya akan pecah karena segmen ini hanya disetel untuk bilangan desimal. Segmen ini hanya disetel untuk angka 0 sampai 9 dalam rangkaian ini, begitu. Begitu pula yang ini, sama juga, ini harus ditekan. Ya, sama. Nah, bedanya IC 247 dengan 248 yaitu perbedaannya ada pada outputnya. Nah, dimana output dari 247 ini, output ini terdapat inverter, sehingga ininya dibalik. Nah, karena si 7 segmen command ini akan aktif apabila input di sininya berupa logika low. Nah, sementara 7 segmen command katoda ini akan aktif apabila input isinya berupa logika high, begitu. Nah, untuk yang clock sendiri menggunakan shift register 4 bit. Nah, seperti yang kita lihat tuh. Jadi ini kita on kan, clocknya akan otomatis mati menyala dan angka akan terus berganti hingga 16 karena shift registernya 4 bit gitu. Nah, namun setelah seperti yang tadi, setelah melewati angka 9, angka yang keluar, display yang keluar akan acak gitu. Nah, mungkin itu untuk membuat rangkaiannya. Stop. Nah, untuk hasil percobaannya sendiri, seperti yang kita tadi telah coba, dimana ini adalah hasil tabel kebenarannya. Nah, di sini saya hanya menuliskan hingga dari 0 hingga 9 karena selebihnya outputnya juga tidak ini, jadi tidak perlu ditulis tuh, tapi seharusnya tabelnya ada 16 gitu. Nah, penjelasannya tadi sama, yaitu segmen ini ya akan aktif apabila input di sininya bernilai low begitu. Kemudian fungsi-fungsi yang tadi ada BI atau RBO, RBI dan LT. LT sendiri berfungsi untuk menyiapkan atau set display. Bila diberi logika 0, maka keluaran dari IC akan berlogika 0 sehingga segmen akan menunjukkan angka 8 gitu. Untuk BI atau RBO, blinking input atau raw blinking output berfungsi untuk mematikan keluaran dari IC. Bila diberi logika 0, maka semua keluaran IC akan berlogika 1 dan 7 segmen akan mati. Sedangkan RBI, raw blinking input, berfungsi untuk mematikan keluaran dari IC jika semua input berlogika 0. Nah, untuk yang command katoda bisa dilihat perbedaannya. Di sini ABCD-nya itu lampu-lampu ini, dimana dia bernilai high gitu akan menyala, dan di sini terlihat bahwa angka 5. Nah, angka 5 ini high low, high low, high. Nah, yang high ini menyala dan sedangkan yang low mati. Begitu berbeda dengan yang menggunakan command anode. Nah, di sini yang low. Nah, yang low akan menyala sedangkan yang high itu akan mati. Itu perbedaannya. Kemudian yang menggunakan shift register tadi telah kita jelaskan. Di sini shift register akan otomatis nyala dan mati karena menggunakan clock, sehingga angka yang akan dihasilkan dari 0 sampai 15. Namun
dalam display hanya akan menampilkan angka dari 0 sampai 9 saja. Tuh. Untuk tabelnya sendiri. Nah, ini untuk tabelnya sendiri karena menggunakan subsegmen yang common ada dan IC 247 sehingga hasilnya seperti ini. Biar sama seperti yang tadi, hanya beda pada inputnya saja, yaitu menggunakan shift register dan clock. Nah, itu. Untuk kesimpulannya, 7 segment sendiri merupakan komponen yang berfungsi sebagai penampil karakter, baik angka maupun huruf. 7 segment terdiri dari dua jenis, yaitu common encoder dan common cathode. Decoder adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengkonversi kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual. Nah, di sini tuh 7 segment bekerja dengan cara mengkonversi input biner yang masuk pada decoder, kemudian output dari decoder tersebut divisualisasikan melalui 7 segmen berupa bentuk angka. Mungkin untuk presentasi saya sekian. Mohon maaf sekali apabila penjelasannya kurang jelas, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.